Pernahkah kamu merasa lelah karena terus mencoba mempertahankan seseorang yang tak lagi berjuang sekuat kamu? Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa cinta yang kamu beri dengan tulus justru diabaikan, ditinggalkan, atau bahkan dilukai? Kamu bukan satu-satunya. Banyak orang hidup dalam bayang-bayang cinta yang tak terbalas, dalam relasi yang memaksa mereka untuk mengecilkan diri hanya demi mempertahankan kehadiran orang lain. Mereka terus menunggu pesan yang tak pernah dikirimkan. Mereka terus mengulang percakapan dalam kepala, berharap bisa mengubah akhir cerita yang telah terjadi. Tapi semakin kamu bertahan, semakin kamu hilang dari dirimu sendiri. Kita sering diajarkan untuk memperjuangkan cinta, tapi jarang yang mengajarkan kita cara melepaskan, cara memeluk kehilangan dengan kesadaran, dan melangkah maju dengan jiwa yang tetap utuh. Filsafat Stoikisme tidak datang untuk mengajarkan cara membuat seseorang tetap tinggal. Ia datang untuk menguatkan hatimu saat mereka memilih pergi. Ia mengajarkanmu untuk kembali ke pusat dirimu, ke ruang tenang di dalam batinmu, tempat di mana kebebasan dan keutuhan tak tergantung pada siapa yang datang atau pergi. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang memilih untuk tetap tinggal, tetapi apakah kamu masih bisa tinggal bersama dirimu sendiri, dengan utuh, dengan damai, dengan sadar. Dan dalam video ini, kita akan menyelami 7 prinsip yang akan membantumu fokus pada dirimu sendiri, dan membiarkan mereka pergi. Pertama, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Sebagian besar penderitaanmu datang dari usahamu mengendalikan hal-hal yang bukan milikmu. Epictetus, ada hal-hal yang kamu genggam terlalu erat, seolah-olah jika kamu cukup mencintai, cukup bertahan, cukup berkorban, maka semuanya akan tetap utuh. Kamu berharap mereka melihat ketulusanmu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Kamu pikir jika kamu sabar sedikit lagi, mengalah sedikit lagi, mungkin mereka akan berubah, akan kembali, akan mencintai seperti dulu. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu hanya semakin kehilangan dirimu sendiri dalam ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan apa yang sebenarnya bukan milikmu untuk dikendalikan. Hati mereka, niat mereka, jalan hidup mereka. Kamu lupa satu hal, orang lain bukan milikmu. Bahkan cinta yang paling dalam tidak pernah menjadikan seseorang sebagai kepemilikan. Kita hanya bisa saling menemani, tapi tidak bisa saling memiliki. Tidak ada kata cukup yang bisa menjamin bahwa seseorang akan tinggal. Karena keberadaan mereka bukan hasil dari seberapa keras kamu mencintai, tapi seberapa dalam mereka memilih untuk tetap hadir. Dan ketika kamu memaksa, ketika kamu mencoba menyetir emosi mereka, keputusan mereka, jalan pikiran mereka, yang kamu temui bukanlah keintiman, melainkan kelelahan. Kamu menjadi asing di matamu sendiri, karena kamu terlalu sibuk menjadi versi yang mereka inginkan. Atau versi yang kamu pikir bisa membuat mereka bahagia. Tapi kebenarannya, kebahagiaan seseorang tidak pernah berada di tanganmu. Seperti halnya kesedihan mereka, itu bukan tugasmu untuk menanggungnya. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kejelasan. Ia mengingatkanmu bahwa sumber penderitaan paling dalam seringkali bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena kamu menolak menerima bahwa kamu tidak pernah punya kendali atas mereka sejak awal. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah satu hal, dirimu sendiri, pikiranmu, responsmu, pilihanmu untuk tidak membalas dengan luka yang sama, pilihanmu untuk tidak membiarkan kepergian mereka menjadi alasan kamu kehilangan kedamaianmu. Dan di sanalah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Bukan pada kemampuanmu mempertahankan mereka, tapi pada keberanianmu untuk tetap utuh ketika mereka memilih untuk tidak tinggal. Kamu tidak bisa memaksa hati mencintai, tapi kamu bisa memilih untuk mencintai dirimu sendiri cukup dalam, sehingga kepergian mereka tidak menghancurkan pusat duniamu. Biarkan mereka pergi jika memang harus. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, bukan tanggung jawabmu untuk diperjuangkan dengan cara yang melukai batinmu sendiri. Terkadang, kelegaan datang bukan dari jawaban, tapi dari keheningan yang kamu peluk dengan sadar.
Dan dalam keheningan itu, kamu akan mulai mendengar suara yang sudah lama kamu abaikan, suara dirimu sendiri, yang ingin dimengerti, yang ingin dijaga, yang ingin diberi ruang untuk tumbuh, tanpa dibayangi oleh harapan-harapan yang tak lagi sejalan dengan kenyataan. Hari ini, luangkan satu momen kecil saat kamu merasa terganggu oleh sikap seseorang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, tarik napas panjang. Biarkan itu lewat. Tuliskan perasaanmu, bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk memahami dirimu sendiri. Disitulah permulaan kebebasanmu. Kedua, melepaskan bukan berarti kalah, tapi membebaskan. Jika seseorang tidak ingin tinggal, kenapa kamu memaksa mereka untuk tetap ada dalam cerita yang tidak lagi ingin mereka mainkan? Ada rasa hampa yang muncul saat seseorang mulai menarik dirinya dari hidupmu. Bukan dengan pertengkaran besar, bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan keheningan yang perlahan menjadi dingin. Kamu tahu mereka berubah, kamu tahu langkah mereka menjauh, tapi tetap saja kamu mencoba bertahan, berharap, menahan, memaksa cerita yang telah kehilangan nadanya untuk tetap dinyanyikan. Kamu menyebutnya cinta, tapi kadang cinta yang terlalu dipertahankan bisa berubah menjadi beban. Bukan karena kamu salah mencintai, tapi karena kamu terus memegang erat sesuatu yang ingin lepas. Dan yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah ketika kamu tahu kamu harus melepaskan, tapi jiwamu belum siap untuk mengendurkan genggamannya. Secara psikologis, otakmu memang tidak suka kehilangan. Ia menolak rasa itu. Ia memperlakukannya seperti ancaman, seperti luka fisik yang membuatmu ingin segera menutupnya, membalutnya, menghindarinya. Kamu berusaha memperbaiki semuanya. Kamu ingin membuatnya kembali seperti dulu. Tapi di antara semua keinginan itu, kamu lupa bertanya, apakah kamu benar-benar masih selaras atau kamu hanya takut merasa sendiri? Mungkin inilah pelajaran yang sering kamu tolak, bahwa tidak semua yang pergi harus kamu kejar. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Terkadang, kehilangan adalah undangan paling jujur dari semesta untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Pada pusat batinmu yang dulu pernah utuh. Sebelum kamu terlalu sibuk menjaga seseorang yang perlahan berhenti menjaga kebersamaan itu. Dalam sudut pandang Stoik, kamu tidak diminta untuk menghindari rasa sakit. Kamu tidak didorong untuk menjadi kebal atau berpura-pura kuat. Justru kamu diajak untuk duduk diam dengan rasa perih itu. Menatapnya, memeluknya. Karena di balik setiap luka, ada ruang refleksi yang tidak bisa kamu temukan saat semuanya masih nyaman. Melepaskan bukan tentang menyerah, bukan tentang kalah, tapi tentang kejujuran. Kejujuran bahwa kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk terus tinggal dalam bab cerita yang mereka sendiri ingin akhiri. Dan kamu pun berhak untuk tidak terus terjebak dalam narasi yang membuat jiwamu mengecil. Ketika kamu berani melepaskan, kamu sedang memilih untuk tidak lagi mengikat kedamaianmu pada kehadiran seseorang. Kamu sedang menyatakan pada dirimu sendiri, aku cukup, bahkan saat mereka tak lagi ada. Dan itu bukan kekalahan, itu pembebasan. Bayangkan beban yang perlahan menghilang ketika kamu tak lagi harus menebak perasaan mereka. Tak lagi harus membaca isyarat yang samar. Tak lagi harus bertanya-tanya setiap malam, apakah aku masih berarti? Kebebasan itu datang bukan karena mereka berubah pikiran, tapi karena kamu berubah sikap. Karena kamu memilih untuk kembali pada ruang yang lebih tenang, ruang batinmu sendiri. Melepaskan memang menyakitkan, tapi di balik rasa sakit itu, ada ruang baru yang mulai terbuka. Ruang untuk mencintai dirimu sendiri tanpa harus merasa bersalah. Ruang untuk memulai bab yang lebih jujur, lebih dewasa, dan lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin pernah menjadi bagian indah dalam hidupmu, tapi mereka tidak harus menjadi seluruh ceritamu. Kamu bisa mencintai mereka dan tetap memilih untuk melepaskan. Kamu bisa mengingat mereka dan tetap melangkah tanpa menoleh terlalu sering. Karena pada akhirnya melepaskan bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk menghormati perjalananmu sendiri dan mengizinkan jiwamu tumbuh tanpa terus dibebani oleh orang yang sudah tidak ingin berjalan bersamamu. Luangkan waktu malam ini untuk menulis surat yang tidak akan kamu kirimkan,
Kepada mereka yang kamu tahu harus kamu lepaskan. Tulis semua hal yang belum sempat kamu ucapkan. Lalu baca ulang dalam keheningan. Biarkan air mata turun jika perlu. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Setelah itu, ucapkan pelan dalam hati, aku tidak kalah, aku sedang kembali pada diriku. Ketiga, cinta yang sehat tidak memenjarakan identitasmu. Cintailah seseorang seolah-olah kamu akan kehilangan mereka esok hari karena mereka memang bukan milikmu. Marcus Aurelius, parafrase. Cinta yang sejati bukanlah tentang mengubah siapa dirimu demi menjaga hubungan. Cinta yang sejati tidak pernah menuntutmu untuk membuang jati dirimu. Tidak pernah memaksa kamu untuk meredupkan cahayamu demi menerangi mereka. Namun, seringkali dalam upaya mempertahankan hubungan, kamu kehilangan bagian-bagian dirimu sendiri tanpa menyadarinya. Perlahan-lahan kamu menyesuaikan diri, menjadi lebih lembut, lebih pasrah, lebih menuruti keinginan mereka, hingga akhirnya kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirimu tanpa mereka? Di hubungan yang tidak sehat, kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai individu yang utuh, tetapi sebagai bayangan dari siapa yang mereka inginkan kamu menjadi. Kamu menurunkan standar dan nilai-nilai yang dulu kamu pegang teguh hanya untuk menjaga agar mereka tetap tinggal. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu, dan yang lebih parah, kamu mengorbankan identitasmu demi sebuah keutuhan yang palsu, yang berlandaskan ketakutan akan kehilangan. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kedamaian batin bukanlah tentang bergantung pada kehadiran orang lain, melainkan tentang hidup selaras dengan kebajikan. Dan kebajikan pertama yang perlu kamu kenali adalah siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada kedamaian sejati yang bisa kamu capai jika kamu tidak tahu siapa kamu di dalamnya. Tidak ada cinta sejati yang bisa kamu rasakan jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Fokus pada dirimu sendiri bukanlah bentuk egoisme yang merusak hubungan. Itu adalah langkah pertama untuk kembali menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Tanpa mengenal dirimu, bagaimana kamu bisa benar-benar hadir dalam hubungan apapun? Bagaimana kamu bisa memberikan cinta yang tulus jika kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang menjadi nilai-nilaimu? Cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang untuk pertumbuhan dua individu. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak bisa berkembang bersama tanpa harus mengorbankan siapa diri mereka masing-masing. Kamu tidak perlu mengubah dirimu untuk memenuhi harapan orang lain. Sebaliknya, kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan jika mereka benar-benar mencintaimu, mereka akan mencintai dirimu yang utuh dengan semua kekurangan dan kelebihanmu, tanpa perlu memaksamu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Namun jika kamu terjebak dalam hubungan yang memenjarakan identitasmu, kamu harus berani untuk melihat kenyataan ini dengan mata yang jernih. Cinta yang mengurung bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Ketakutan untuk kehilangan, ketakutan untuk tidak cukup, ketakutan untuk tidak memenuhi harapan orang lain. Dan ketika kamu hidup dalam ketakutan itu, kamu kehilangan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu terjebak dalam lingkaran pengorbanan tanpa akhir, berharap bahwa dengan berubah, kamu akan mendapatkan cinta yang lebih besar. Padahal yang kamu dapatkan hanyalah rasa kehilangan diri yang semakin dalam. Cinta yang sejati adalah kebebasan. Itu adalah kebebasan untuk menjadi siapa kamu, tanpa rasa takut bahwa dirimu yang asli tidak akan cukup untuk orang lain. Itu adalah kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri, meskipun orang lain mungkin memilih untuk tidak tinggal. Karena kamu tahu pada akhirnya, cinta yang paling penting adalah cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Jika kamu terus memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu hanya demi menjaga hubungan, kamu tidak hanya merugikan dirimu, tapi juga hubungan itu sendiri. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun di atas kebohongan, tidak dibangun di atas pengorbanan yang meredupkan cahaya masing-masing. Ia dibangun di atas dua individu yang saling menghormati, yang saling memberikan ruang untuk menjadi diri mereka yang utuh. Melepaskan bukanlah kegagalan, melepaskan adalah sebuah keberanian, keberanian untuk kembali pada dirimu, untuk merayakan siapa kamu sesungguhnya. Karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup sebagai bayangan dari orang lain.
Kamu dimaksudkan untuk hidup sebagai dirimu yang paling autentik, untuk mencintai dan dihargai untuk siapa kamu adanya. Hari ini, coba ambil waktu sejenak untuk duduk tenang dan merenung. Pertanyakan dirimu, apakah ada bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan dalam hubunganmu karena takut itu tidak akan diterima? Tulis perasaanmu dan lihat apakah ada bagian dirimu yang perlu kembali dibiarkan bersinar. Ketahuilah bahwa kamu layak dicintai karena siapa kamu seutuhnya, bukan karena siapa yang mereka inginkan kamu menjadi. Keempat, orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa harus terus membuktikan dirimu. Apa yang tidak bergantung padamu, jangan letakkan harga dirimu di atasnya. Epictetus. Terkadang dalam hubungan, kamu merasa seperti berada dalam perlombaan yang tak pernah berakhir. Perlombaan untuk membuktikan bahwa kamu cukup, membuktikan bahwa kamu layak dicintai, dimengerti, dihargai. Rasanya seperti harus terus berlari, terus menunjukkan lebih banyak, lebih keras, lebih baik, seakan-akan harga dirimu tergantung pada seberapa keras kamu membuktikan keberadaanmu. Tetapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya kamu buktikan? Kamu terjebak dalam siklus yang tak pernah selesai, mengubah dirimu untuk memenuhi harapan yang selalu berubah, berharap bahwa jika kamu memberi lebih banyak, mereka akan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Tetapi dalam proses ini, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai lupa bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa harga dirimu tidak seharusnya ditentukan oleh validasi orang lain. Stoikisme mengajarkan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita tidaklah berharga untuk diperjuangkan. Orang lain, perasaan mereka, respons mereka, semua itu di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita memilih untuk merespons, dan bagaimana kita menilai diri kita berdasarkan prinsip dan nilai yang kita pegang. Ketika kamu terus berusaha membuktikan dirimu kepada orang lain, kamu meletakkan harga dirimu pada sesuatu yang tidak dapat kamu kontrol. Itu seperti menunggu hujan di tengah gurun. Keberadaanmu bergantung pada sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Orang yang tepat, orang yang benar-benar menghargai dirimu, tidak akan membuatmu merasa harus terus membuktikan dirimu. Mereka akan melihatmu tanpa perlu kamu menunjukkan lebih banyak dari yang sudah ada. Mereka akan mengenali nilai sejati yang ada dalam dirimu, bahkan ketika kamu tidak berusaha keras untuk menyajikannya. Mereka tidak akan menguji kamu, memanipulasi dirimu, atau meminta lebih dari yang kamu punya. Mereka akan mengerti bahwa kamu sudah cukup seutuhnya. Mereka akan mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena apa yang bisa kamu buktikan kepada mereka. Namun, ada kalanya seseorang tidak mampu melihat nilai yang ada dalam dirimu, dan itu adalah saatnya untuk melepaskan. Mungkin itu terasa berat, seperti kehilangan, tetapi sebenarnya itu adalah pembebasan. Biarkan mereka pergi, karena ketika mereka pergi, mereka membuka ruang bagi seseorang yang mampu melihat cahayamu, tanpa harus kamu menyalakannya lebih terang dari yang kamu mampu. Kepergian mereka memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat, yang didasarkan pada penghargaan sejati terhadap diri masing-masing. Hidupmu tidak akan tergantung pada siapa yang memilih untuk tinggal atau pergi, dan harga dirimu juga tidak akan pernah bergantung pada orang lain yang tidak bisa melihat atau menghargai nilai sejati yang kamu miliki. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari dirimu untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu mengejar cinta atau penerimaan yang hanya ada dalam bentuk pengakuan. Cinta yang sejati datang ketika dua orang saling menghargai dan menerima tanpa perlu pembuktian yang berlebihan. Jadi jika kamu merasa harus terus-menerus membuktikan dirimu, mungkin saatnya untuk melihat kembali pada diri sendiri. Apa yang membuatmu merasa tak cukup? Apakah itu berasal dari rasa takut akan penolakan, atau dari pemahaman yang salah tentang nilai dirimu? Kamu sudah cukup, tanpa perlu berlari lebih cepat, lebih jauh, atau lebih keras. Harga dirimu tidak tergantung pada siapa yang memandangmu, tetapi pada bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Sekarang, coba renungkan. Apakah ada bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan atau pengorbankan
hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Ambil waktu sejenak dan tuliskan apa yang kamu hargai tentang dirimu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan apa yang orang lain pikirkan. Ketahuilah bahwa kamu cukup, apa adanya, dan biarkan kepergian mereka membuka ruang bagi orang yang bisa melihatmu sepenuhnya, tanpa perlu kamu membuktikan apapun. Kelima, kesendirian adalah kesempatan untuk bertumbuh, bukan kutukan untuk dihindari. Jika kamu kesepian saat sendiri, kamu sedang berada dalam hubungan yang buruk dengan dirimu sendiri. Ada kalanya ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu melepaskan seseorang yang tidak lagi membawa kedamaian dalam hidupmu, rasa sepi akan datang menghampiri. Itu adalah momen yang penuh dengan kekosongan, di mana sunyi menjadi teman yang tak diundang. Rasa kosong itu bisa terasa begitu menakutkan, seperti ada sesuatu yang hilang, seperti ada bagian dari dirimu yang terlepas dan menghilang begitu saja. Kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini berarti aku tidak cukup? Namun jangan terburu-buru menilai rasa sepi itu sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Jangan biarkan ketakutan terhadap kesendirian menipu dirimu. Sesungguhnya itu bukanlah tanda kekurangan, melainkan sebuah ladang subur yang sedang menantikan untuk ditanami dengan benih-benih baru yang akan menyuburkan batinmu. Kesendirian bukanlah kutukan, ia adalah panggilan untuk kembali pada dirimu sendiri, untuk menemukan kedamaian dalam keheningan, untuk memulai perjalanan baru yang lebih mendalam dengan dirimu sebagai mitra utama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada dunia luar, pada kehadiran orang lain, atau pada pujian yang datang dari luar dirimu. Kebahagiaan sejati dimulai dengan menemukan kenyamanan dalam diri sendiri, dengan menyelami pikiranmu dan menemukan kedamaian di dalam hatimu. Ini adalah perjalanan untuk mengenal dirimu lebih dalam, mengakui apa yang telah kamu lalui, dan meresapi setiap momen kesendirian sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika kamu berada dalam kesendirian, jangan buru-buru mencari suara lain untuk mengisi kekosongan. Dalam kesunyian itu, kamu memiliki ruang untuk mengenal kembali siapa dirimu sebenarnya, tanpa pengaruh dari luar, tanpa tuntutan, tanpa kebisingan yang menyelubungi pikiranmu. Ini adalah saat di mana kamu bisa mendengar dengan lebih jelas suara hatimu sendiri, memahami apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, dan menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini kamu cari di luar sana. Kesendirian memberikan kesempatan bagi kamu untuk merawat diri. Ini adalah saat di mana kamu bisa mencintai dirimu, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ketika kamu mulai meresapi betapa berharganya waktu yang kamu habiskan dengan dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam berada sendiri. Kamu mulai mengenal potensi dalam dirimu yang selama ini mungkin tersembunyi. Keberanian untuk menghadapi ketakutan, ketenangan yang datang dari dalam diri, dan kedamaian yang terlahir dari keutuhan batin. Namun kesendirian bukan berarti melarikan diri dari dunia atau menutup diri dari hubungan dengan orang lain. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri untuk menjadi cukup tanpa perlu mencari validasi dari luar. Ini adalah tentang mencintai dirimu sendiri dengan tulus, tanpa mengandalkan orang lain untuk memberikan rasa berarti dalam hidupmu. Dari tempat yang penuh dengan keutuhan, inilah kamu dapat membuka diri untuk cinta yang sejati, cinta yang tidak bergantung pada kekosongan, tetapi datang dari kelimpahan yang tumbuh dalam dirimu. Dengan melepaskan ketergantungan pada kehadiran orang lain, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang. Kamu memberi diri kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan karena harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap langkah menuju kedamaian batin adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Jadi jangan takut untuk merayakan kesendirianmu. Jangan lihat itu sebagai sebuah celah dalam hidup, melainkan sebagai kesempatan emas untuk mengenal dirimu lebih dalam. Dalam kesendirian itu, kamu akan menemukan banyak hal yang selama ini kamu lewatkan. Dan ketika kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri, ketika kamu merasa utuh tanpa harus bergantung pada orang lain, cinta yang datang padamu akan menjadi sebuah kelimpahan, bukan sebuah kebutuhan. Saat kamu merasa kesepian, cobalah untuk tidak segera mencari kebisingan,
atau seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Alihkan perhatianmu pada dirimu sendiri. Ambil waktu sejenak untuk duduk dalam keheningan dan tanyakan pada dirimu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan untuk merasa lebih utuh? Latih dirimu untuk menemukan kenyamanan dalam kesendirian dan biarkan itu menjadi ladang subur bagi pertumbuhan batinmu. Karena dari sana cinta sejati akan datang. Bukan dari ketergantungan, tetapi dari kelimpahan yang ada dalam dirimu. Keenam, jika mereka bisa pergi darimu, maka mereka bukan bagian dari takdirmu. Apa yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya. Apa yang bukan akan menjauh, meskipun kamu memaksanya untuk tinggal. Epictetus, pernahkah kamu merasa cemas, bertanya-tanya mengapa mereka pergi, mengapa mereka berubah, mengapa kisah itu harus berakhir begitu saja? Perasaan itu mengaduk, membanjiri pikiran, dan menorehkan luka yang dalam. Kamu berusaha memahami, memaksa diri untuk menemukan jawaban yang mengenyangkan hati. Mengapa sesuatu yang kamu anggap penting harus hilang begitu saja? Kamu mencoba memutar otak, mencari celah, mencari alasan untuk mempertahankan apa yang sepertinya sudah mulai memudar. Namun dalam diam, stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa semua yang datang dan pergi dalam hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar keinginan kita. Apa yang datang kepada kamu bukan milikmu untuk dimiliki. Itu adalah pelajaran yang harus kamu terima. Dan apa yang pergi darimu, itu bukanlah hukuman, itu adalah pembebasan. Dalam hidup ini, segala sesuatunya memiliki waktu dan tempatnya. Terkadang, seseorang yang pernah dekat denganmu, yang kamu kira akan terus berjalan bersamamu, ternyata tidak sejalan dengan takdirmu yang lebih besar. Mereka pergi, dan dalam kepergian itu kamu dibiarkan sendiri, merasa terbuang, atau bahkan terhimpit oleh perasaan kehilangan. Namun justru di dalam kepergian itulah kamu bisa menemukan kebebasan yang sejati. Kamu bisa berhenti menahan sesuatu yang seharusnya pergi, yang sebenarnya hanya menghambat jalanmu menuju sesuatu yang lebih sejati. Seperti kata Epictetus, apa yang bukan milikmu, jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Kamu mencoba untuk memaksakan hubungan itu, berharap ia tetap ada, berharap untuk membalikan waktu. Tapi seberapa banyak usaha yang kamu lakukan, seberapa keras kamu berjuang, mereka yang akan pergi tetap akan meninggalkanmu, karena takdir mereka bukan untuk tetap bersamamu. Pikiran manusia cenderung mengikat makna pada segala sesuatu yang hilang, terutama pada orang yang pergi. Kita seringkali merasa bahwa ada yang hilang, merasa bahwa kita tidak cukup berharga, atau merasa bahwa kehilangan ini adalah sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Namun, dalam ajaran Stoik, kita diajarkan untuk melihat lebih jauh. Kepergian seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Kepergian itu adalah pembebasan. Pembebasan dari perasaan yang mengekangmu, pembebasan dari hubungan yang tidak lagi menyelaraskan dirimu dengan tujuan hidup yang lebih besar. Kepergian itu membuka ruang bagi kamu untuk kembali fokus pada perjalanan batinmu, untuk kembali pada dirimu sendiri, untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu saat seseorang pergi. Itu adalah manusiawi. Tetapi seperti halnya dengan segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, kita juga harus belajar untuk melepaskan dengan lapang dada. Tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Dan jika mereka bisa meninggalkanmu tanpa menoleh, itu adalah sinyal bahwa semesta sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih sejati. Sesuatu yang mungkin belum kamu pahami saat ini, tetapi yang akan membawa kamu pada kebijaksanaan yang lebih dalam tentang dirimu dan takdirmu. Di balik setiap kepergian, ada pelajaran yang lebih besar yang menanti untuk diambil. Dalam setiap perpisahan, ada kesempatan untuk menyembuhkan diri, untuk menemukan kembali kedamaian yang sejati, dan untuk membangun kehidupan yang lebih otentik. Ingatlah bahwa mereka yang pergi bukanlah bagian dari takdirmu. Takdirmu lebih besar, lebih luas, dan lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan jika mereka tidak bisa tetap bersamamu, itu karena ada seseorang atau sesuatu yang lebih sejati sedang menantimu, yang akan menghargai dan mendukung perjalanan hidupmu dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Saat kamu merasa tertekan oleh kepergian seseorang, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari kehilangan ini?
Apa yang semesta coba ajarkan padaku melalui perpisahan ini? Cobalah untuk tidak menyalahkan dirimu atau mereka yang pergi. Alihkan perhatianmu pada perjalanan batinmu. Biarkan kepergian itu menjadi momen pembebasan, bukan penderitaan. Dan ketika kamu siap, buka matamu untuk kesempatan yang lebih besar yang sedang menantimu. Ketujuh, kamu berhak atas ruang batin yang tenang, dan tidak semua orang layak tinggal di sana. Lindungi batinmu lebih dari apapun, karena di sanalah letak kebebasanmu. Epictetus. Ada saat-saat di mana hidup terasa penuh dengan suara-suara luar yang begitu keras, hingga kita hampir lupa bagaimana rasanya tenang. Suara-suara yang datang dari orang lain, dari tuntutan, dari hubungan yang menguras energi, seolah terus mengisi ruang batin kita tanpa memberi kesempatan untuk kita bernapas. Kamu pernah merasa seperti itu? Ada seseorang atau sesuatu yang datang begitu dekat, menyusup ke dalam jiwamu, mengusik kedamaianmu, dan memaksamu terus-menerus meragukan siapa dirimu? Jika iya, kamu bukanlah satu-satunya. Begitu banyak dari kita yang terjebak dalam hubungan yang menggerogoti ketenangan jiwa, yang membuat kita merasa tidak cukup, yang terus menuntut lebih tanpa memberi ruang untuk kita berdiri di tempat yang penuh dengan kedamaian. Dalam psikologi, perasaan seperti itu dikenal sebagai emotional exhaustion. Keletihan emosional yang muncul ketika kita terus-menerus memberi tanpa menerima apa yang kita butuhkan. Rasa dihargai, perhatian yang setara, dan yang paling penting, kedamaian batin. Ketika kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kita secara perlahan kehilangan ketenangan yang menjadi hak kita, dan seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Kita berpikir bahwa kita harus terus memberi lebih, berusaha lebih keras, berkorban lebih banyak, karena kita ingin dicintai, diterima, dan dihargai. Namun di balik semua itu, kita kehilangan satu hal yang jauh lebih penting. Dirimu yang sejati, yang berhak atas ruang batin yang tenang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang dari dalam. Dari kemampuan untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang berada di luar kendali kita. Apa yang terjadi di luar sana, pada orang lain, pada dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tetapi batin kita, hati kita adalah milik kita sendiri. Dan dalam hal itu, kita memiliki kendali penuh. Kamu memiliki kendali atas siapa yang boleh masuk dan menetap dalam ruang hatimu. Tidak semua orang layak diberi kunci untuk masuk ke taman jiwamu, terutama jika kehadiran mereka hanya membuat ruang itu gelap dan penuh dengan ketegangan. Ini bukan tentang menutup diri. Ini bukan tentang menjadi egois atau mengabaikan orang lain. Ini adalah tentang menghormati dirimu sendiri, tentang memahami bahwa kedamaian batin adalah sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Ketika kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu sedang membangun pagar yang sehat di sekitar jiwa, bukan untuk menghalangi orang-orang yang penuh cinta dan kebaikan, tetapi untuk melindungi dirimu dari mereka yang hanya membawa ketegangan dan kebingungan. Kamu mulai menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan demi cinta yang tidak setara atau hubungan yang hanya memberi beban. Cinta yang sejati harus memberi ruang untuk kedamaian, bukan menukarnya dengan kekacauan. Fokus pada dirimu sendiri berarti memberikan ruang bagi dirimu untuk tumbuh tanpa merasa ada yang harus dikorbankan. Itu berarti membiarkan orang-orang yang membawa energi negatif atau menguji batasmu untuk pergi tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang salah dengan membiarkan mereka pergi, karena kamu tahu bahwa kedamaianmu adalah harga yang lebih tinggi daripada hubungan yang penuh dengan ketegangan dan perasaan tak aman. Kamu tidak perlu merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka. Yang kamu perlu lakukan adalah melindungi ruang batinmu, karena hanya dengan cara itu kamu bisa benar-benar hidup dalam kebebasan yang sejati. Kadang, orang-orang yang datang dalam hidup kita tidak datang untuk membuat kita lebih baik, tetapi untuk mengajarkan kita tentang batasan kita. Mereka yang menguji batasmu, yang merusak kedamaianmu, yang membuatmu terus merasa tidak cukup. Mereka adalah guru yang tidak kita harapkan, tetapi yang kita perlukan untuk menemukan keberanian dalam diri kita untuk berkata, tidak. Kamu berhak atas ruang batin yang tenang, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Hari ini,
luangkan waktu untuk merenung. Apakah ada hubungan atau orang dalam hidupmu yang menguras ketenangan jiwamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai melindungi ruang batinmu? Cobalah untuk secara sadar memberi batasan yang sehat dalam hubunganmu, dan rasakan kebebasan yang datang ketika kamu menghormati kedamaianmu. Jangan takut untuk menjaga dirimu, karena hanya dengan begitu kamu bisa memberikan yang terbaik dari dirimu kepada dunia. Kesimpulannya, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak memberi kedamaian batin. Kita terkadang terlalu fokus pada kebutuhan orang lain, hingga kita lupa untuk menjaga ruang batin kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, kita bisa kehilangan diri kita dalam usaha untuk memenuhi harapan atau tuntutan dari orang lain. Padahal, seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kebebasan sejati datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk menjaga kedamaian dalam hati, bahkan ketika dunia di sekitar kita penuh dengan gejolak. Ketika kita mulai menyadari pentingnya melindungi ruang batin kita bisa lebih sadar dalam memilih hubungan yang benar-benar memberi energi positif dan mendukung pertumbuhan pribadi. Cinta yang sejati bukanlah tentang mengorbankan kedamaian kita, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima, antara berbagi dan menjaga diri. Terkadang, melepaskan orang-orang yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup kita adalah bentuk cinta yang paling tulus, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Fokuslah pada dirimu sendiri, bukan dengan cara egois, tetapi dengan cara yang penuh kesadaran dan kasih. Perlahan kamu akan mulai menyadari bahwa kedamaian batinmu adalah hak yang tidak bisa dikompromikan. Dan hanya ketika kamu menjaga ruang itu, kamu bisa benar-benar hadir dalam hubungan yang sehat dan penuh makna. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang menguras emosimu, ingatlah bahwa kamu berhak atas ruang batin yang tenang. Jangan biarkan orang lain atau situasi membuatmu merasa tidak cukup. Mulailah dengan memberi batasan yang sehat dan memberi ruang untuk diri sendiri, karena hanya dengan begitu kamu bisa menemukan kedamaian dan kebebasan sejati dalam hidupmu. Sekarang cobalah untuk mengambil langkah pertama dalam menjaga ruang batinmu. Luangkan waktu untuk merenung dan pertanyakan apakah ada hubungan atau situasi dalam hidupmu yang tidak lagi selaras dengan kedamaianmu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi ketenangan batinmu? Ingat, kamu berhak atas ruang itu. Jadikan kebebasan batin sebagai prioritas dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga perjalanan batinmu penuh dengan kedamaian dan pertumbuhan yang bermakna.